Tunggu, informasi. Teman-teman semuanya, sebelum kita keluar rumah, melakukan aktivitas di luar rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang ada dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Rahmayanti Utami, mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara. Lubuk Pakam adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Lubuk Pakam adalah sebuah kota kecamatan yang merupakan ibu kota Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984, ibu kota Kabupaten Deli Serdang dipindahkan dari Kota Medan ke Lubuk Pakam dengan lokasi perkantoran di Tanjung Garbus yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 23 Desember 1986. Nah, di kesempatan kali ini, saya ingin bercerita kepada teman-teman sekalian mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Sejarah Tradisi Walimatus Safar Ibadah Haji di Lubuk Pakam. Nah, Walimatus Safar adalah kegiatan yang dilakukan sebelum berangkat ibadah haji, semacam bentuk tasyakuran yang mengundang para sanak famili, keluarga, tetangga, kerabat, teman-teman, serta ustadz-ustazah untuk mendoakan calon jamaah haji yang akan berangkat haji dengan harapan agar calon jamaah haji melaksanakan ibadah haji dengan baik dan dihindari dari berbagai macam bahaya hingga kembali ke tanah air. Nah, alasan saya kenapa memilih judul ini sebagai pertimbangan untuk skripsi saya di akhir perkuliahan ini, karena saya merasa judul ini belum pernah diangkat sama orang lain atau dijadiin bahan skripsi atau tulisan karya ilmiah gitu, belum pernah. Namun saya sudah men-scroll di Google mengenai judul ini dan hanya ada artikel-artikel seperti Kompas, seperti Republika yang meng-up suatu tulisan yang mengenai ini, namun tidak spesifik seperti yang saya buat. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah mengalami sebuah kejadian di mana saya tuh hilaf menulis nama seseorang, yaitu kurang gelar hajinya, hanya saya lupa menuliskannya pada sebuah acara. Nah, orang tua tersebut tersinggung karena namanya salah ditulis oleh saya dan terdengar di telinga saya, tersampaikan oleh orang-orang lain gitu kepada saya, mengatakan bahwa bapak ini merasa tidak terima namanya tidak dicantumkan gelar hajinya. Jadi saya merasa apakah itu suatu perbuatan yang terlalu fatal sehingga karena saya khilaf menuliskan hal tersebut sehingga dia tidak menghadiri acara tersebut gitu. Jadi setelah saya selidiki, setelah saya cari sumber informasi mengenai gelar haji itu apa sih makna dibaliknya, nah ternyata gelar haji itu sendiri mempunyai cerita sejarah yang
hingga saat ini sudah terkuak gitu. Namun karena adanya tradisi di Indonesia, maka tidak etis rasanya jika tidak mencantumkan gelar haji kepada orang-orang yang telah berangkat ibadah haji. Nah, informasi sedikit. Awalnya saya itu ingin mengambil judul mengenai tradisi ibadah haji di Indonesia. Namun setelah mendapat arahan dan bimbingan dari dosen, alangkah lebih bagusnya saya mempersempit pembahasan saya agar lebih fokus dalam kajian tersebut gitu. Jadi setelah saya pikir-pikir, sepertinya hal ini perlu untuk saya kaji agar masyarakat di sekitar saya mengetahui mengenai tradisi Walimatus Safar ini bagaimana dan sejak kapan adanya gitu. Nah, soal rencananya saya akan melakukan kajian ini sampai tuntas sepanjang tahun 2021. Dan saya upayakan agar skripsi saya ini selesai tepat di akhir semester 8. Alasan yang menguatkan saya untuk fokus pada judul saya ini yaitu setelah saya pikir dan saya mengamati beberapa orang yang berangkat haji, hampir 80%-nya orang-orang yang berangkat haji ingin sekali mendapatkan gelar haji tersebut di depan namanya. Seperti yang kita ketahui, jika di Indonesia, ketika seseorang memiliki gelar haji di depan namanya, maka ia lebih dihormati, lebih diayomi, lebih dituakan, dan lebih dihargai. Mungkin dengan adanya hal tersebut, dengan adanya perspektif masyarakat tersebut, maka banyak orang yang berbondong-bondong berangkat haji demi mendapatkan gelar hajinya tersebut. Namun, hal ini juga tidak memungkiri bahwa pasti ada orang-orang yang tulus dan fokus dengan ibadahnya. Tradisi Walimatus Safar di Lubuk Pakam sudah lama ada, namun tidak diketahui pasti tradisi itu ada di tahun berapa. Maka, perlu ditelusuri seperti apa sejarah dan perkembangan tradisi Walimatus Safar ini yang terus dilakukan. Setiap orang yang pernah menunaikan ibadah haji selalu mengunjungi rekan-rekannya yang akan berangkat haji atau umroh ke Tanah Suci Mekah. Kunjungan seperti itu sebagai bentuk solidaritas yang sekaligus silaturahmi antara sesama umat, seiman dan seagama. Nah, rumusan masalah yang akan saya pecahkan yaitu bagaimana asal-usul tradisi Walimatus Safar ibadah haji ini di masyarakat Muslim Lubuk Pakam. Kedua, bagaimana perkembangan tradisi ini dari masa ke masa hingga saat ini. Dan yang terakhir, bagaimana pandangan ulama mengenai tradisi Walimatus Safar yang dilakukan secara turun-temurun ini. Kajian terdahulu adalah peninjauan kembali buku-buku atau jurnal-jurnal yang terkait dan berfungsi diantaranya untuk mengetahui manfaat dan melengkapi penelitian sebelumnya, menghindari plagiasi, dan memberikan masalah penelitian. Sepengetahuan penulis, pembahasan mengenai tradisi Walimatus Safar ini, baik keberangkatan haji maupun umroh di Lubuk Pakam, belum ada yang membahasnya. Namun, ada banyak artikel dan beberapa jurnal yang membahas kegiatan Walimatus Safar ini di berbagai daerah di wilayah Indonesia.
Mengenai sumber-sumber saya untuk menyelesaikan skripsi ini, saya akan menjadikan para ketua-ketua KBIH, yaitu kelompok bimbingan ibadah haji di Lubuk Pakam yang sudah berdiri sejak lama, untuk dijadikan sumber primer saya dalam mengkaji tradisi Walimatus Safar ini. Kemudian untuk sumber sekunder saya akan mencoba mengambil buku-buku yang berkenaan dengan ibadah haji yang akan saya cari di perpustakaan-perpustakaan seperti Perpustakaan Deli Serdang, Perpustakaan UIN Sumatera Utara, Perpustakaan Unimed, dan arsip-arsip mengenai keberangkatan ibadah haji. Mengenai metode penelitiannya, saya menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Heuristik yaitu pengumpulan sumber, dan saya mengambil sumbernya melalui sumber dari Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UINSU, Perpustakaan Pusat UINSU, Perpustakaan Digital Library Unimed, Gramedia, Perpustakaan, arsip, dan dokumentasi dari Asrama Haji Medan, Perpustakaan Daerah Sumatera Utara, Perpustakaan Deli Serdang, serta dari beberapa tokoh masyarakat di kalangan KBIH maupun masyarakat umum. Selanjutnya verifikasi, yaitu kritik sumber. Kritik sumber yang saya lakukan untuk melihat keabsahan sumber tersebut agar tidak terjadi yang namanya subjektivitas. Kemudian sumber-sumber yang ada saya bandingkan dengan sumber-sumber yang lain untuk mendapatkan ketepatan dalam mengambil sumber. Sumber buku lain yang saya gunakan adalah buku yang berjudul Historiografi Haji Indonesia dan buku Sejarah Haji dan Manasik. Buku-buku ini yang akan menjadi kritik sumber saya. Kemudian interpretasi, yaitu penafsiran makna fakta, di mana penafsiran atas fakta yang harus dilandasi oleh sikap objektif. Kalaupun dalam hal tertentu bersifat subjektif, harus subjektif rasional. Jangan subjektif emosional. Kemudian yang terakhir yaitu historiografi, merupakan metode sejarah untuk merangkai fakta yang sistematis menjadi tulisan sejarah sebagai kisah. Nah, mengenai teknik pengumpulan data, saya menggunakan observasi, yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yaitu pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi secara lisan dari para informan. Kemudian dokumentasi dilakukan pengambilan gambar setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan. Karena penelitian saya ini termasuk penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif yang merupakan penyederhanaan data, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna. Kemudian yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep data analisis tersebut lebih tepat dan objektif. Kemudian, penyajian data. Melalui penyajian data tersebut,
maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Nah, demikianlah cerita saya mengenai proposal skripsi saya mengenai tradisi Walimatus Safar di Lubuk Pakam. Semoga apa yang saya targetkan tercapai, segala hal-hal yang ingin saya tunaikan terwujud, dan saya mampu menyelesaikan tahap akhir perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan keberkahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.